Kita coba refresh sedikit tadi. Kita sedang mempelajari tentang special sense ya. Jadi special sense berarti dia organ-organ yang mempunyai sistem sense yang special. Kenapa dikatakan special tadi? Ciri-cirinya apa? Pertama, reseptornya ada di localized in head region. Kedua, apalagi? Dia bukan seperti ujung saraf-saraf bebas biasa. Ketiga, dia punya sel khusus ya, yang spesifik untuk menjadi dikatakan dia reseptor yang khusus juga untuk organ tersebut. Oke. Nah, sekarang tadi di mata tadi apa nama sel khususnya? Fotoreseptor ya. Ada berapa macam tadi? 2 ya, cone sama rod. Yang peka warna yang mana? Yang cone. Oke. Saya kira mudah masih ingat ya, jangan terlalu pusing. Kita langsung ke organ terakhir, yaitu ear and equilibrium. Jadi artinya gini, pendengaran dan keseimbangan itu, kenapa digandengkan pembahasannya? Karena memang lokasinya itu berbagi mereka. Jadi lokasi pendengaran itu berbagi dengan keseimbangan. Jadi jangan heran orang kalau telinganya itu, Anda tahu kan kadang-kadang orang kalau telinganya kotor suka di-spool ya, di-spool dikeluarkan ya kotorannya. Tapi itu hati-hati. Spool itu harus menggunakan air yang suhunya itu betul-betul suhu tubuh. Kalau Anda gunakan suhu yang terlalu dingin, begitu spool, itu tiba-tiba orang ini akan mengalami vertigo yang gila-gilaan. Vertigo yang kelewatan. Nah, saat itu yang terganggu itu keseimbangannya sebetulnya, bukan pendengarannya kan. Kalau pendengaran sih nggak apa-apa, kena air dingin. Karena dia nggak ada hubungan, dia kan cuma sifatnya taktil. Tapi kalau ada gangguan di keseimbangan, Anda vertigo itu luar biasa pusingnya itu. Jadi makanya mesti hati-hati waktu mengepul telinga itu, karena dia punya tempat juga di mana keseimbangan berada. Nah, sekarang ini juga agak banyak slide, tapi mudah-mudahan nggak sekompleks mata tadi. Cuma mungkin butuh penghafalan sedikit lebih banyak, karena dia strukturnya kecil-kecil sekali. Sekarang kalau kita ngomong telinga, gunakan pemikiran Anda dulu. Jangan terlalu pusing dengan yang lain-lain. Telinga itu kita tahu ada dibagi 3 secara umum. Telinga luar, yang biasa kita lihat. Telinga tengah, yang kita susah lihat, kecuali dengan senter dalam. Dan telinga dalam, yang nggak mungkin kita lihat. Kenapa nggak mungkin kita lihat? Karena dibatasi oleh membran timpani. Jadi kalau ngomong telinga luar itu ya, yang tampak oleh mata Anda aja. Ini telinga luar. Ya. Yang namanya ini daerah apa? Auricula luar ya. Jadi outer. Nah, yang luar nih ada manfaat gak sih? Kira-kira? Anda tanpa ini bisa mendengar nggak? Tanpa ini? Benar, nggak bisa dengar? Bisa. Ada yang ininya nggak ada misalnya. Masih bisa dengar nggak? Bisa. Terus ini manfaatnya apa ini kira-kira? Kalau kurang dengar, orang ngomong pelan-pelan, Anda begini nggak? Kenapa? Emang kalau begini suara tertampung semua gitu. Itu refleks kan? Itu refleks Anda. Gimana? Masih gitu kan? Karena Anda yakin suara itu perlu diwadahin gitu, walaupun nggak terlalu. Nah ini mewakili itu sebetulnya. Dia sudah seperti mewadahin satu. Walaupun nggak semua telinga orang ininya kayak lebar, kayak saya lebar ya. Saya kayak nampung gitu ya. Ada yang kan agak rapi begini ya. Nah, tapi itu tergantung genetik juga. Dulu saya masih kecil, termasuk protes dengan telinga saya yang seperti ini. Saya kalau habis potong rambut, kan ini jadi kayak kelihatan banget ya. Saya pulang nangis dulu, CST. Saya komplain ke orang tua saya. Ini telinga saya kok jadi begini banget kalau habis potong rambut, kayak kelihatan banget gitu. Tapi karena dulu masih kecil, orang tua saya bilang, oh itu telinga orang-orang khusus katanya. Jadi yang punya telinga, kamu lihat ya kakek kamu, sama kan kayak kamu. Nah, itu orang-orang pintar katanya gitu. Jadi dulu saya tenang dengan itu ya, walaupun artinya apapun caranya orang tua berusaha menganggap apapun itu indah ya. Tapi palingnya memang apapun itu ada manfaatnya. Nah, jadi ini lebih kepada mengfokuskan suara saja, walaupun nggak terlalu besar sekali efeknya. Nah, kalau middle ear maaf, itu dalam rongga. Nah, otomatis yang ini udah banyak sekali masalah di situ. Di situ ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak, serumen ya, dan macam-macam. Yang suka Anda korek-korek itu dari tengah-tengah. Itu pun sebetulnya tidak terlalu penting sekali kalau artinya dalam sisi
dia sebagai konduktor aja. Tapi kalau dia tersumbat, tentunya ya mengurangi pendengaran Anda. Tapi telinga tengah. Nah, yang kita bahas banyak adalah telinga dalam. Telinga dalam ini tidak terlihat dan dia kompleks. Ya, kompleks sekali strukturnya. Dan di sini pun terdapat bukan cuma pendengaran, tapi juga ada organ keseimbangan di situ. Ya, itu yang penting kita tahu. Nah, sekarang telinga dulu. Telinga terdiri dari telinga luar tadi, auricle. Ini pina namanya, nama lainnya ya. Nah, tadi saya bilang, apa fungsinya? Helps direct sound. Jadi yang ngarahin suara. Anda mungkin nggak pas, apa-apa begini, mungkin nggak? Ya kan begini kan? Artinya apa? Bentuk yang begitu lebih bagus untuk menampung suara. Itu refleks ya, tanpa sadari. Nah, kemudian rongga telinga tengah itu yang namanya external acoustic meatus. Walaupun kita bilang telinga tengah, tapi namanya external meatus acousticus externus ya, di luar dia ya. Nah, ini punya rambut-rambut juga, punya sebaceous gland. Ini yang telinga tengah ya. Lalu yang terakhir, dia berhubungan dengan membran timpani atau gendang telinga yang membatasi antara telinga tengah, telinga luar dengan telinga dalam. Jadi membran timpani atau gendang telinga itulah membatasi antara telinga dalam dengan telinga yang bagian luar. Ini gambarannya. Suara masuk. Nah, tadi kita bilang dia reseptornya kimia atau fisika? Atau mekanik? Maaf. Mekanik. Dia bukan kimiawi. Anda kasih parfum sebanyak apapun dia nggak bakal dengar. Tapi Anda berbisik sehalus apapun dia dengar nggak? Anda kebayang suara sehalus itu Anda bisa dengar. Padahal cuma bisikan dikit ya. Jadi artinya luar biasa. Kalau gendang, ini gendang nih. Gendang itu kalau bunyi diapain sih? Pukul ya. Kira-kira kalau mukulnya nggak kita bikin itu kira-kira manusia? Mungkin sejauh ini belum ya. Cari membran yang kalau ditarkan sesuatu sampai kedengaran suara kita otak kita. Nggak ada, sampai sekarang belum ada. Paling butuh usapan, oke diusap atau di apa lagi. Tapi ini dia gendang itu dengan suara halus pun dia goyang dan mampu mengantar ke dalam. Karena kan waktu dia masuk kan suaranya kan dalam bentuk fisika ya, getaran kan, getaran. Jadi dia nanti Anda lihat ada perubahan media di sini. Suara itu dibawa oleh media apa? Udara, oke? Udara. Waktu dia menabrak gendang telinga, di dalam gendang telinga itu ada apa? Tulang-tulang telinga. Ini adalah tulang terkecil di tubuh kamu. Yang namanya malleus, incus sama stapes atau stapes. 3 tulang terkecil di tubuh kamu. Jadi suara dalam media udara memukul gendang telinga kamu. Kemudian dia berpindah ke media apa ini? Ini cair, udara atau padat? Padat. Suara itu berpindah ke media padat. Dari sini, di bawah ini mendorong untuk menyentuh telinga dalam. Yang di dalamnya adalah media cair. Jadi 3 kali pindah media. Dan suara itu terdengar masih kuat. Gendang telinga, pindah ke media padat, memukul stapes ini ke dalam, namanya oval mindo. Dia akan menggetarkan cairan di sini dan cairan inilah yang akan mengenai reseptor pendengaran kamu di dalam ini. Di dalam rumah siput atau koklea ini. Jadi kamu bayangkan, rongga sekecil ini, kompartemen sekecil ini, mampu membawa suara sehalus itu sampai berpindah-pindah media yang justru bukan meredupkan. Sekarang suara makin banyak media makin kecil nggak? Dari sini ke situ, makin terang atau makin kecil dari sana? Makin kecil dong. Makin pindah media, ini mengamplifikasi. Di tulang ini, itu mengamplifikasi suara dari sini makin besar, makin besar. Jadi bukan makin kecil. Itulah hebatnya ciptaan yang maha kuasa. Bukan manusia ya. Jadi dia luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit-sedikit di sini. Oke? Nah, tympanic cavity itu rongga tempat di mana adanya tulang-tulang tadi ya. Tulang-tulang yang tengah-tengah tadi ya.
Ini tympanic cavity nih. Jadi telinga luar, ini tympanic cavity ya, tempat di mana tulang-tulang ini berada. Kemudian di bawah tulang kerangka kita yang tengkorak ya, yang daerah petrous portion namanya. Kemudian dia di sini ada 2 jendela atau window atau rongga ya di dalam telinga tengah ini ya. Di tengah-tengah nih. Tengah-tengah ada rongga namanya round window. Ada namanya oval window ya. Di sini tempat-tempat yang nanti akan ada fungsi masing-masing kita akan lihat ya. Dia ada rongga-rongga. Ini oval window, maaf. Di tempat nempel ini ya. Sorry. Nah, jadi lalu di situ juga ada tempat tuba Eustachii kita bilang, tempat yang menghubungkan antara telinga tengah sama tenggorokan. Anda kalau naik pesawat suka merasa telinganya penuh. Glowing, nguap, itu kayak lebih terbuka ya. Karena Anda menyamakan tekanan luar sini sama sini. Itu karena apa? Karena ada hubungan ini. Ada hubungan hubungan tempat tuba Eustachii ini yang berhubungan dengan timpani ini nih. Kita menghubungkan antara telinga Anda ke rongga ini. Makanya pada anak kecil yang sering pilek, sering batuk pilek, tahu-tahu dia demam tinggi. Kenapa? Telinga tengahnya membengkak, radang. Karena apa? Anak kecil sering berbaring ya. Berbaring terus, otomatis infeksi yang dari sini naik ke jarang berbaring sama. Jadi orang anak kecil seperti dia nggak bisa mengeluarkan ininya, masuk ke belakang dan jadi infeksi di sini. Jadi sering pada bayi kalau Anda temui bayi sering pilek tahu-tahu demam tinggi, bukan karena ini yang kadang-kadang, karena infeksi di telinga kadang-kadang. Itu lebih sering seperti itu. Nah, telinga tengah ya, ada apa di sini? Tadi saya bilang ada tulang-tulang terkecil di tubuh Anda. 3 jenis tulang ini. Bagian luarnya membran timpani, bagian dalamnya si stapes ini dia akan menempel dengan oval window yang akan berhubungan dengan telinga dalam yang ini. Nah, telinga dalam ini ada 2 struktur. Struktur yang seperti siput ini yang kita bilang dengan koklea, ini kepunyaan pendengaran, dan struktur yang namanya vestibuli ini kepunyaan keseimbangan. Jadi di dalam terbagi 2, tapi yang luar semua punya telinga. Jadi keseimbangan itu nggak ada hubungan sama ini. Dia cuma ada di sini doang. Ini yang berhubungan ke sini. Jangan bingung nanti ya. Koklea sama vestibuli. Oke. Nah sekarang kita masuk ke telinga tengah tadi. Telinga tengah ini ada 3 tulang. Semuanya itu tulang-tulang terkecil. Tadi saya bilang. Yang namanya myelius itu yang nempel di timpani. Di antaranya ada incus. Lalu yang paling ujung namanya stapes. Ini yang nempel ke oval window ke telinga dalam. Nah, fungsi tulang ini saya bilang tadi untuk mengamplifikasi. Kan Anda mungkin berpikir, dok kalau nggak ada tulang dok, kan suara juga akan bergerak ke dalam. Tapi tanpa tulang ini, dari penelitian sudah diketahui, orang yang rusak tulangnya ini, pendengarannya jauh sekali menurun. Jadi fungsi tulang ini bukan pengantar saja, tapi amplifier, tahu maksudnya? Jadi meningkatkan desibelnya dia, meningkat tinggi. Kalau cuma penyambung doang, media doang, pasti akan berkurang dong. Makin banyak medianya kan, suara di media padat sama udara bagus mana? Udara mungkin lebih bagus ya, menyampaikan suara. Jadi kenapa ada tulang berarti? Nah, makanya tulang ini enggak serta-merta cuma penghantar saja, enggak. Dia mengamplifikasi suara tadi. Lebih tinggi lagi dia. Makanya kita ada dokter yang jago dulu bedah telinga tengah, dokter Ablagani ya. Beliau itu mau lihat bisa nggak sih kita mendiagnosa ketulian orang cuma dengan tahu seberapa besar derajat kerusakan tulang telinganya. Jadi kita kan sering mengoperasi tulang telinga ya. Orang yang sudah rusak tuh ada yang rusak 1, rusak 2, ada yang rusak semua tulangnya. Jadi dia mencoba mencari tahu. Kalau rusaknya 1 misalnya telinganya tinggal sebatas apa sih desibelnya gitu. Kan bisa diukur ya. Ketajaman. Jadi maksudnya dia mau bikin suatu penelitian agar dia bisa menduga dari pengukuran telinga biasa aja udah tahu nih kira-kira rusaknya di mana ini. Dia coba, artinya kalau rusaknya di sini, bukan dia coba orang yang dirusak, bukan. Dari pengalaman dia mengoperasi, kira-kira yang rusaknya begini, desibelnya sekian. Jadi akhirnya dia, kalau orang ke dia konsul, ngomong kurang pendengaran, dia udah bisa bayangkan nih, kalau dari pemeriksaan ada kemungkinan kerusakan telinga tengah, itu mungkin tulangnya sudah rusak sampai sejauh mana. Nanti operasinya tinggal dipikirkan, mau dibuang
Udah jadi penelitian malah oleh beliau sudah lama sekali ya. Nah, jadi artinya ini struktur tulang yang kecil tapi manfaatnya luar biasa. Nah, di dalamnya tadi steps itu nonjok ke oval window kan. Apa yang ada di situ? Yang itu adalah telinga dalam. Yang disebut dengan labirin. Apa arti labirin? Labirin itu seperti lapisan-lapisan ya. Kenapa dibilang labirin? Karena memang ternyata di sini banyak sekali struktur yang punya ruang-ruang yang berbeda-beda. Namanya labirin ya, seperti itu ya. Nah, labirin ini sebetulnya kita bisa bagi dua. Ada yang namanya bony labirin sama membran labirin. Nah, sekarang saya agak ngomong agak sedikit ngajak Anda membayangkan dulu, biar jangan bingung. Anda kebayang ban mobil, kalau zaman dulu ban mobil itu pakai ban dalam ya. Dulu ya. Sekarang kan pakai tubeless semua. Nggak tahu yang cewek masih paham nggak itu? Atau Anda sangat naif, nggak paham dengan ban mobil. Jadi kalau dulu ban mobil itu ban luar, terus pakai ban dalam. Ban dalamnya dipompa, kencang, dimasukin dalam ban luar. Nah, tapi mereka itu kan nggak nempel satu sama lain ya. Ban dalam itu fit to ban luar, rapat mirip banget nempel, tapi dia nggak bersatu kan. Jadi dia, nah, bayangkan ini strukturnya seperti itu. Jadi yang luar ban luar itu sebagai bony labirin, di dalamnya ada namanya membran, ban dalam tadi, itu disebut sebagai membranus labirin. Jadi kalau ada bilang ada dua struktur, betul dua struktur, tapi sebetulnya itu struktur yang jadi satu. Di luarnya membentuk tulang, dalamnya membentuk membran. Nah seperti ban dalam tadi, dia nggak pernah nempel habis sama ban luar kan? Ada space sekecil apapun ada space dia. Jadi ban dalam berisi angin sendiri, di antara ban dalam ban luar dia nempel tapi nggak nempel mati, ada celah juga. Jadi itu osi labirin atau bony labirin, ada cairan di antara dia dikit, baru bawahnya membran labirin. Kebayang nggak? Kita masih bingung. Jadi ban luar itu bony labirin namanya, tulang. Di dalam itu ada sedikit cairan aja yang memerantarai antara dia dengan membran labirin, ban dalamnya. Nah, ban dalam sendiri itu berisi cairan juga, atau air juga, atau angin juga sama seperti itu. Jadi lapisan itu luar, membran labirin, bony labirin, cairan perilim namanya. Perilim itu cairan lim yang ada di antara bony sama membranus. Lalu di bawahnya membran, dalam membran itu ada cairan lagi ini endolim. Ini sebelum kita bahas jauh ya, biar nggak bingung. Jadi ada bony labirin, yang di dalamnya ada membran labirin, di antara keduanya ada perilim. Di dalam membranus ada namanya endolim. Jadi jangan pusing. Struktur tulang di luar, membran di dalam. Tapi dia nggak bersatu, nggak nempel. Jadi bukan seperti kalau ini tulang, dalamnya membran. Nggak gitu, tapi memang dua lapis yang berbeda. Cuma betul-betul dia fit banget satu sama lain. Kayak ban dalam, ban luar. Ya, seperti itu. Nah, dari strukturnya, kita bahas dulu yang ini gambarnya. Jadi yang kalau kamu membuka telinga langsung, yang tampak oleh kamu apa ini? Boninya apa membranusnya? Boninya. Karena yang membranusnya di mana? Membranusnya di dalam. Tapi bentuknya persis sama-sama luarnya. Karena dia bentuknya seperti ban dalam tadi saya bilang. Nah, jadi kalau Anda buka tadi, ada namanya bony labirin. Seperti ini bentuknya. Apa saja isinya? Ada dua struktur utama. Yang namanya koklea, ini koklea. Ya. Ada yang namanya kanalis semisirkuler. Nah sekali lagi, itu nama ada makna nggak? Semisirkuler, apa artinya semisirkuler? Setengah lingkaran, seperti ini dia. 1, 2, 3, ini semisirkuler. Dan di antara keduanya, ada yang namanya vestibuli. Ini yang tengah ini. Jadi koklea, semisirkuler, vestibuli. Nah, di dalamnya pun ada struktur membranus yang sama dengan luarnya. Oke, jadi bony labirin adalah suatu kantong atau cavity consisting of 3 part, 3 bagian. Koklea, vestibuli, dan kanalis semisirkuler. Kanal itu apa? Saluran. Jadi dia memang ada saluran di sini. Kanalis semisirkularis. Jadi bony labirin. Oke? Nah ini gambarnya. Jadi yang kamu lihat ini bony, pasti bony, nggak mungkin membran karena memang dalamnya. Koklea, vestibuli, kanalis semisirkularis.
koklea ini punya pendengaran. Vestibuli sama kanalis semisirkularis ini punya keseimbangan. Sekali lagi, kita belajar tentang special sense. Dia punya reseptor khusus. Nah, yang pendengaran berarti di mana reseptornya? Di sini. Yang keseimbangan di mana? Di sini dan di sini. Ada dua tempat. Itu mempengaruhi juga fungsi, nanti kita lihat. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke membrannya. Membranus labirin. Jadi membran ini seperti kantong-kantong saja tadi, ya, atau seperti ductus. Apa ductus? Saluran. Jadi kanalis tadi, dalamnya ductus namanya. Di luarnya dia kanal, seperti saluran. Dalamnya ductus juga, seperti rongga ductus. Jadi dia berisi seperti itu. Nah, dia fit within the bony labirin. Apa artinya? Betul-betul fit, nempel banget dalam situ dia. Klop banget seperti itu. Dan ada 3 tempat. Nah ini, kalau tadi koklea luarnya, dalamnya ada namanya ductus cochlearis atau koklea. Saya berarti kalau luar namanya koklea, dalamnya ductus namanya, salurannya, duct cochlearis. Kalau yang sirkuler, luarnya namanya kanal kan? Dalamnya namanya ductus semicircularis. Gampang kan? Jadi nggak usah pusing. Yang luar namanya kanal, dalamnya ductus. Tapi namanya sama. Koklea gitu juga. Di luar namanya koklea, dalamnya namanya ductus cochlearis. Yang di tengah, vestibul, karena dia punya 2 tempat berbeda. Di gambar tadi, ini gambarnya seperti ini. Nah ini, ada 2 tempat. Yang gede sama yang kecil. Nah, 2 tempat ini, kalau di tulang namanya sama, vestibuli semua. Tapi di boni, dia dibagi 2, sesuai dengan bentuknya. Ada namanya utricul sama sacul. Jadi jangan bingung, jangan pusing hafalnya. Pokoknya boni sama membran itu sama. Cuma namanya itu tergantung dengan isi dalamnya. Yang boni tadi koklea, vestibuli, sama kanalis semicircularis. Kalau dia di boni, di membran, cochlearis dalamnya namanya ductus cochlearis karena jadi saluran. Yang kanalis semicircularis namanya menjadi ductus semicircularis. Yang vestibuli ada jadi 2 di dalam itu karena dia bentuknya seperti 2 tempat berbeda. Namanya utricle sama sacul. Ya. Nah, disinilah tempat nanti di mana adanya reseptor spesial tadi itu. Nyambung ke membranus. Tadi saya udah bilang ya, dalam membranus ada cairan namanya endolim. Gampang, endo itu dalam ya. Kalau peri itu agak luar. Jadi saya bilang tadi kalau ban dalam itu ada angin, ibaratnya angin itu namanya endolim. Kalau ban luar juga ada angin, di antara sebelum dengan ban dalam namanya ada perilim. Ya, bayangkan seperti itu. Jadi dia berisi ini. Nah, jadi boni labirin juga ada cairan. Walaupun dia nempel dengan membran, tapi ada celah dikit cairan namanya perilim. Nah, perilim ini berhubungan langsung dengan cerebrospinal fluid. Masih kan enggak? Di mana cerebrospinal? Belakang. Sambung ya. Berisiko sekali ya. Jadi hati-hati. Memang artinya rongga kepala ini semua bisa berhubungan. Infeksi. Kalau yang endolim enggak. Endolim dia terfokus cuma di dalam, terconfine di dalam membranus doang. Enggak berhubungan dengan lain-lain dia. Oke. Nah ini. Jadi kalau yang boni yang luar kuning, kita ngomong yang dalam nih. Yang biru ini membrannya. Nah tadi saya bilang, kalau ini koklea, dalamnya ductus cochlearis. Kalau ini kanalis semicircularis, dalamnya ductus semicircularis. Nah, kalau vestibuli, di dalamnya bagi 2 dia. Ada utricle sama sacul. Ini sacul, ini utricle. Nah, yang biru-biru ini adalah tempat reseptor-reseptor tadi saya bilang. Dia khusus. Ya, oke. Nah, kalau yang steps tadi, tulang telinga tengah tadi nempel kemana? Ke oval window. Oval window itu posisinya tepat di dalam antara vestibuli dan koklea. Di sini dia. Jadi kalau getaran suara masuk, dia akan ke sini. Dia nggak akan nyasar ke sini karena dia langsung dekat dengan mulut koklea. Saya ulangi lagi di sini. Central part boni labirin tadi ada, ini telinga tengah ya. Nah, utricle sacul ini mengandung perilim tadi, dia punya bentuk seperti telur ya, 2 telur berbeda, tempat di mana adanya makula. Nah,
makula itu dalam bahasa definisi kedokteran, kalau ada yang punya kamus Dorlan ya, kalau pakai ya dulu ya. Makula itu gambaran perubahan warna saja sebetulnya ya. Jadi bukan struktur, umumnya seperti itu. Jadi perubahan warna itu dikatakan makula, pada kulit ada makula pigmentosa. Perubahan warna kulit jadi hitam. Nah ini sama, jadi di daerah membran itu ada namanya daerah makula. Nah, makula ini adalah wilayah tempat di mana sensor-sensor tadi berada. Jadi ini yang ini makula nih. Ini di optical sacule ada makula yang hitam-hitam ini. Jadi tempat di mana dua bentuk ini dia punya makula. Nah, di makula ini adalah tempat di mana sel-sel tadi berada. Makula ini contain reseptor sel. Tadi pada mata apa namanya yang paling banyak konnya? Pada mata tadi masih ingat di retina fovea centralis. Nah, ini ibarat seperti itu. Jadi pada makula ini tempat di mana sel-sel keseimbangan berada. Apa nama selnya tadi? Kalau pada mata selnya apa namanya? Fotoreseptor. Kalau pada keseimbangan ini, pada ini namanya adalah hair cell. Dia sinap dengan nervus vestibularis. Nah ini. Nanti kalau belajar nervus cranialis, Anda akan tahu namanya nervus vestibularis. Ini yang nyambung ke atas, ke otak. Jadi makula ini, dia punya hair cell. Hair cell ini akan nyambung ke otak, getarannya itu. Sama tadi kalau mata kan fotoreseptor, kalau dia nerima rangsang, syaratnya akan dibawa oleh nervus ke otak. Ini sama. Jadi kalau Anda bilang ada keseimbangan tuh, otak Anda yang berespon dengan keseimbangan tadi. Makanya dia memiliki sambungan ke nervus vestibularis. Oke, jadi gini biar gampang. Saya ulangi. Struktur telinga dalam ada dua, keseimbangan sama telinga tengah, sama-sama pendengaran. Untuk keseimbangan itu dua struktur, vestibuli dan kanalis mesocularis. Pendengaran cuma koklea. Nah, untuk keseimbangan tadi, yang dua tadi vestibuli sama cervicularis, yang di vestibuli khusus itu ada tempat namanya utricle sama sakul yang punya daerah namanya daerah makula yang mengandung sel-sel reseptor sel tadi yang spesies yang special cell tadi. Namanya hair cell. Dia nyambung ke nervus vestibularis karena dia tempat keseimbangan. Jadi dia hair cell-nya ya. Oke. Nah ini gambarannya. Ini makula. Di makula ini kalau kita berbesar, ini vestibuli ya. Ini vestibuli, ini circularis, ini koklea. Ini vestibuli nih. Kalau vestibuli dibuka, membran terbagi dua. Ada utricle, ada sakul. Di dalamnya ada makula, daerah yang berwarna ini, yang mengandung ini, hair cell. Ini hair cell. Nah, yang unik apa? Hair cell ini dilapisi oleh suatu jelly-like membran. Membran yang seperti jelly, tapi bukan juga jelly. Seperti apa ya? Spongy ya, seperti busa, tapi dia cairan kental seperti busa gitu loh. Jadi saraf ini nggak bebas. Seperti kalian di hidung tadi, saya bilang ada mukosa. Jadi dia ada lapisan namanya otolit. Jadi otolit itu adalah suatu membran cairan jelly-like tadi yang mengurung sel-sel hair ini. Jadi selnya terkurung di sini. Tujuannya kenapa? Untuk menggerakkan hair cell ini, itu menggunakan otolit ini. Saking kentalnya otolit ini, gerakan dia akan membuat hair cell bergerak sesuai arah dia. Bayangkan seperti apa ya? Kalau ada seperti bulu-bulu yang itu diisi dengan cairan. Kalau kita tundukkan ada gelas dengan seperti ada benang-benang yang berdiri misalnya, karena dia kental cairannya, kalau kita tundukkan si yang kentalnya akan menekan benangnya ikut nunduk saking dia beratnya gitu, dia ngikut. Nah ini seperti itu. Jadi kalau Anda misalnya, nah ini. Jadi ini hair cell-nya, ini hair cell, tapi dia diliputi oleh otolit ini. Otolit ini dia bergerak. Jadi seperti membran, dia tertutup, tapi ada cairan dalamnya kental. Nah, gerakan kemanapun cairan ini, gravitasi misalnya, ini akan ikut. Dia akan ikut ke kanan, kiri, nunduk, ke belakang, seperti itu. Nah, dengan seiring pergerakan dia ini, Anda akan sadar posisi kepala Anda seperti apa. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi ini otolitnya, yang kental ini hair cell-nya. Saat Anda nunduk, otolitnya pasti akan gravitasi kan, otomatis ya, cairan kan. Dia nunduk kan. Apa yang dilakukan terhadap hair cell? Tekan dong, kan dia kental sekali.
dia ikut. Nah, Anda akan tahu kalau Anda sedang nunduk. Jadi fungsi dari utricle sacul vestibuli, itu saya bilang, Anda bilang, kenapa ada dua tempat dok? Kenapa ada kanalis semicircularis? Kenapa ada vestibuli untuk keseimbangan? Bukan cuma satu. Nah, vestibuli yang isinya utricle sacul tadi, itu fungsinya adalah untuk menampung hair cell untuk melihat posisi kepala statis atau berdiri. Nanti yang lain untuk fungsi menggeleng. Anda pasti ngomong nanti, saya nggak butuh itu dok, saya nunduk, saya kan melihat, saya nunduk nih. Saya berdiri nih. Saya nggak peduli perintah dari, saya nggak perlu paham dari saraf saya. Kita buktikan. Anda muter 10 kali, kemudian Anda berdiri, berhenti. Anda bisa nggak mengatakan Anda sedang nunduk atau sedang berdiri? Nggak bisa. Anda cuma melihat begini semua. Apa yang terjadi waktu itu? Hair cell Anda sedang diputar-putar sama otolit Anda. Paham nggak maksudnya? Saat hair cell-nya nggak stabil, Anda nggak tahu Anda sedang ngapain. Walaupun Anda melek, Anda tahu, tapi waktu itu Anda nggak bisa rasakan itu. Anda pasti jatuh, benar nggak? Muter ya, zaman dulu saya masih kecil, muter-muter berapa kali, terus padahal nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa kan? Anda masih mantap, cuma muter doang. Tapi habis itu, kenapa itu? Itu hair cell Anda sedang begini-begini. Kenapa dia begitu-begitu? Karena otolitnya sedang begitu-begitu. Jadi Anda itu paham Anda sedang nunduk karena memang Anda sedang aware. Nunduk. Anda yang memerintahkan memang, tapi Anda sadar itu karena itu. Karena ada saat di mana Anda melek, tahu, tapi Anda nggak bisa mengimbang tubuh Anda karena dia sedang kacau di situ. Nah, jadi jangan lupa, pada vestibuli terdapat utricle sacul yang punya makula tempat di mana hair cell berada. Hair cell di sini adalah fungsinya untuk keseimbangan, tapi untuk yang posisi kepala standing still. Jadi yang kepala ke depan ke belakang. Bedakan dengan yang ada di kanalis semicircularis. Jadi ini kanalis semicircularis, dia sama, dia punya posisi juga, ya. Kemudian dia punya daerah namanya makula juga, tapi yang ada di sini, ini gambarnya ya. Nah, ini. Tadi yang ini yang makula tadi, makula pada utricle sacul. Ini makula pada kanalis semicircularis. Nah, yang ada di sini, ini dia mengandung yang namanya ampula. Jadi begini aja biar gampang. Walaupun sebenarnya makula dua-duanya ada, tapi biar gampang ini. Pada utricle sacul ada wilayah namanya makula, di makula ada hair cell. Tapi pada kanalis semicircularis ada daerah namanya ampula. Ampula ini mempunyai crista ampularis, di dalamnya ada apa? Sama hair cell juga. Jadi hair cell itu dimiliki oleh dua-duanya, baik itu vestibuli pada utricle sacul maupun pada cervicalis. Fungsinya sama, tapi tadi sekali lagi, pada vestibuli lebih kepada gerakan kepala yang standing still tadi, yang kepala menunduk, tapi kalau pada ini fungsi rotating. Nih. Jadi dia di dalam crista ampularis ini hair cell nih, ini hair cell. Nah, ini mirip dengan otolit tadi ya. Tapi dia lebih padat ya. Jadi kalau Anda berputar nih, hair cell-nya akan berputar juga. Jadi dia akan berputar nih. Ini ke sini, ini ke sini. Jadi kalau Anda ingin tahu Anda sedang begini atau begini, itu karena hair cell-nya sedang berputar juga. Sekali lagi, mau membuktikan apakah ini benar-benar dia yang atur, Anda coba berputar. Berputar 10 kali atau nggak sampai, Anda berhenti. Anda tidak akan pernah bisa menyebut Anda sedang apa. Anda nggak bakal stabil. Kecuali kalau sudah sering latihan ya. Latihan ke orang balet ya. Udah biasa dia. Jadi di sini dia Anda punya saraf itu dipengaruhi oleh kestabilan dari cairan yang ada di atasnya. Oke. Nah, kita samarin dikit biar nggak lupa. Saya ulangi. Di dalam telinga tengah ada dua struktur. Keseimbangan dan pendengaran. Pendengaran diwakili oleh koklea saja. Keseimbangan ada dua struktur, vestibuli dan kanalis. Itu secara boni luarnya. Tapi secara membranosnya, di dalam vestibuli ada dua daerah. Namanya utricle dan sacul. Di situ ada daerah namanya makula, tempat di mana reseptor khususnya berada. Namanya sel apa? Hair cell. Fungsinya untuk
keseimbangan, standing still, kepala lurus dan tegak. Kenapa dia bisa bergerak? Ada apa di permukaannya? Ada otolit. Oke. Nah sekarang kalau kita pindah ke kanalis muscularis, dia punya wilayah namanya ampula yang memiliki crista ampularis yang dalamnya ada hair cell juga. Fungsinya sama untuk keseimbangan, tapi keseimbangan untuk kepala yang rotate. Ya, itu doang sih fungsinya. Jadi artinya Anda udah tahu nih kalau gangguan seperti apa. Berarti kalau Anda merasakan vertigo yang gila-gilaan itu di mana gangguannya? Tahu nggak vertigo? Tahu ya? Vertigo itu orang nggak bisa melek loh. Udah melek dia benar-benar udah kayak ini. Nah, itu berarti kekacauannya di situ. Kenapa bisa kacau? Nanti kita bahas di ujung. Kenapa bisa sampai sebegitu parahnya pada orang vertigo? Padahal dia nggak muter-muter kan? Uli lagi baring kok. Tapi itu ada gangguan di dalamnya. Nanti kita lihat. Yang penting Anda udah tahu dulu sampai sini. Nah sekarang kalau telinga, nah ini sekarang kita ngomong telinga ya, koklea ya. Nah, koklea ini tolong ini butuh sedikit imajinasi ya. Ini koklea, bentuknya seperti spiral yang agak naik gitu. Ya bayangin kayak rumah keong lah ya. Jadi lebar di bawah, mengerucut di atas ya. Kalau kita potong begini, jika itu tumpukan yang begini tadi, dipotong begini, akan tampak gambaran seperti ini. Seperti ini. Ini puncak tadi, puncak yang ujung, ini dasar bawahnya. Nah, rupanya bayangkan kalau selang itu Anda taruh, Anda gulung-gulung seperti ini, kalau selangnya lembut banget ya, dia ngikut. Jadi sebetulnya rongga ini, satu selang itu, anggap aja ini selang nih, selang tadi panjang, jadi kalau koklea itu seperti selang yang bergulung ini, saya tarik selangnya jadi lurus, saya lihat ke dalam gini, dalamnya itu punya 3 ruangan seperti ini. Jadi satu selang tadi, walaupun dia kalau kita turun dia bentuk bilet-bilet seperti ini, tapi kalau kita luruskan selang tadi, biar dia nggak bebek itu, kita intip dia gambar seperti ini. Ada 3 ruangan. Nah, 3 ruangan ini punya nama khusus. Ini mau nggak mau Anda sedikit apal, tapi nanti Anda tahu fungsinya. Ada yang namanya skala timpani. Arti skala itu rongga juga sama ya. Skala media, skala vestibuli. Nama ini Anda familiar nggak? Vestibuli, timpani, tahu kan? Sering dengar kan? Kira-kira ada hubungan sama namanya? Ada hubungan. Jadi rongga ini punya 3 ruang. 3 ruang dia punya nama-nama khusus. Yang sebetulnya nama ini terkait dengan hubungannya. Jadi kalau skala timpani ini pasti dia akan berhubungan sama membran timpani. Atau dengan daerah-daerah yang steps tadi itu. Kan step kan oval window kan? Masih ingat tadi ya? Yang skala vestibuli sebetulnya ini yang berhubungan dengan wilayah vestibuli dari yang ada di boni tadi, vestibuli. Nah, kalau yang media karena posisinya di tengah, dia namanya skala media. Nah, tapi Anda lihat, 3 posisi ini yang ada reseptor khususnya, kan saya bilang tadi semua punya sel reseptor khusus kan? Telinga punya di mana posisinya? Di skala media. Artinya apa? Dia terlindung dari gangguan yang ada di vestibuli, terlindung dari gangguan di timpani. Gak kena. Tapi dia di tengah. Nah, apa nama sel khususnya? Sama, namanya adalah hair cell juga. Artinya dari bentuknya memang seperti rambut-rambut semua, hair cell. Tapi kalau tadi tempat yang ada di vestibuli namanya makula, tempat di mana hair cell berada. Kalau yang di circularis namanya ampula, kalau yang di sini namanya di koklea, ini koklea semua. Dia tempatnya adalah organon corti. Jadi istilahnya organon corti, di situ ada membran tektorial seperti membran ini dan hair cell-nya. Satu kompleks ini namanya organon corti. Itu khasnya. Nah, nanti kita lihat seperti apa fungsinya. Tadi Anda udah paham kan? Kalau pada ampula, kalau pada hair cell yang ada di vestibuli, kok kita bisa bergerak? Karena kita tekan sama otolit. Yang tadi kenapa dia bisa muter? Karena dia akan ada gerakan dari crista ampularis. Nah, kalau pada ini, bagaimana mekanisme suara itu bisa membunyikan ini? Gimana fungsinya? Nanti kita lihat.
Yang penting Anda paham dulu dari ada 3 skala ya. Jangan lupa ini skalanya. Skala timpani berarti ini yang berhubungan sama steps. Timpani. Ngerti ya? Ini yang menghadap timpani. Media di tengah. Vestibuli. Ini yang ke arah vestibuli. Nah, sekarang kita lihat lagi seterusnya. Nah ini kembali ke kudusnya. Yang paling atas tadi vestibuli ya. Di rongga tadi ya. Yang tengah skala media. Yang bawah itu skala timpani. Nah tadi di mana tempat Herschel berada? Di sini. Di sini. Nah, membrannya ini, tempat dia duduk ini, namanya membran basilaris. Jadi kalau ini kita potong, taruh di sini, besarkan, Anda akan lihat. Jadi posisi di mana si organon corti ini berada, tempat di mana Herschelnya berada, ini namanya membran basilaris. Jadi ada puncak dari timpani basilaris. Kalau ini membran vestibularis. Jadi jangan dihafal. Ini skala vestibularis, namanya ini apa? Membran vestibularis. Kalau ini skala timpani, di atasnya namanya membran basilaris. Kenapa? Dia menjadi basal tempat nempelnya si Herschel. Atau organ corti tadi. Dan dia nggak terhubung ya, ini misah ya. Emang dipisahkan oleh masing-masing. Karena dia apa? Itulah fungsi dari pergerakan mekanik yang nanti Anda akan lihat. Oke, udah kita bahas tadi ini. Nah, jadi tadi kita udah bahas ya. Skala media mengandung organon corti, tempat di mana sel-sel hair berada. Jadi dia ada sel inner atau outer, saya nggak perlu Anda bahas ini. Yang penting Anda tahu dia punya hair cell. Sel reseptor, tempat Anda mampu mendengar. Nah kembali ke gambar lagi. Anda akan nanya, ini suara jadi gimana mekanismenya? Ini larinya ke arah fisiologi. Suara masuk dari luar, saya bilang tadi dibawa oleh media udara. Oleh media udara, dia menggetarkan gendang telinga. Gendang ini dengan bisikan pun goyang. Beda sama gendang biasa yang harus dipukul. Goyang, dia langsung menggetarkan tulang-tulang. Malleus, incus, strip. Tapi justru melalui media yang padat ini, dia bukan melemah. Malah diamplifikasi. Lalu nonjok ke oval window kan. Apa yang ada di balik oval window? Cairan. Tadi kan dia ada 2, endolim sama perilim. Cairan ini bergetar. Berarti yang sekarang yang membawa suara media apa? Cair. Dia pindah ke media cair. Media cair inilah yang akan mengetok membran tektorial untuk menggetarkan hair cell. Lalu dia akan dibawa ke otak melalui nervus cochlearis. Ini kalau pakai otak manusia nggak nyambung. Bagaimana cairan yang lewat di membran sini kemudian menggetarkan membran ini cuma buat ngetok. Anda kebayang Morse nggak ya dulu? Tek 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 tek. Kita tekan ya. Tek tek tek. Kalau Morse dulu kan kita yang telegraf istilahnya. Ya kalau yang suka nonton film kan udah nggak ada lagi. Jadi ibaratnya getaran suara itu hanya menggoyangkan ini, lalu ini menggoyangkan ini menempel ke sini, dan suara akan dibawa ke otak. Di otak akan dibaca. Ini suara apa? Terus Anda bisa bayang, ini warna suara kan ribuan ya. Warna besar, kecil. Bagaimana suara itu cuma ngetok ini doang, nempel ke sini, terus dia bisa otak lain bunyi-bunyinya. Anda kalau piano, Anda tahu kan tuts piano berapa banyak ya? Setiap dipukul bunyi lain nggak? Lain ya. Kenapa? Dia punya tempat ujungnya itu kan ukuran ya, kecil, besar. Nah, dengan piano segitu banyak tutsnya, butuh tempat segitu besar ya kan? Untuk menampung semua suara yang macam-macam tadi. Tapi ini, suara tadi itu cuma diwakili oleh hair cell yang sekecil-kecil ini. Udah beda bunyinya. Ngetok di sini bunyinya tinggi, rendah. Jadi tinggi, rendah. Warna suara, apalagi. Kekuatan suara cuma dipengaruhi oleh ketukan yang ada di sini. Jadi bayangkan ini super piano. Piano itu butuh Anda pindah-pindah segitu banyak buat mengeluarkan suara yang bervariasi. Tapi ini dengan mengetuk ini aja, jadi nanti suara itu akan berbunyi di sini. Jadi suara masuk itu akan menggetarkan ini akan mukul ini akan mukul ini. Dibawa ke atas.
Jadi itu akan membuat suara yang bermacam-macam. Nanti kita lihat gambar yang lebih jelas lagi. Nah ini. Ini menggambarkan skala-skala tadi. Tadi saya bilang oval window ya. Oval window kan? Artinya dia nempel dengan steps ya. Oval window, ini steps. Saat tadi media padat membawa suara, dia mukul oval window. Akibatnya apa? Cairan perilim ini akan bergetar. Dia membawa suara tadi. Lalu ini skala apa ini? Vestibuli. Tadi kita bilang vestibuli kan dia membrannya kan berbatasan sama telinga tengah ya. Nah, vestibuli ini akan mengetok membrannya agar mengenai skala media. Ini yang hijau skala media nih, yang hijau ini. Skala media, ada apa di situ? Ada organon korti. Jadi suara ini akan lewat sini, membran bawah ini akan diketok oleh suara tadi. Ketokan ini akan menggetarkan organon korti. Nah, suara yang berlebihan, tadi kalau cahaya berlebihan dibuang kemana? Cahaya pada mata yang berlebihan dibuang kemana? Diabsorb oleh pigmented layer dan choroid. Kalau ini, suara yang berlebihan itu juga tidak dipakai, dibuang keluar melalui skala timpani. Dibuang lagi kemana? Ke round window. Tadi ada rongga kan di telinga tengah tadi, namanya round window. Nah, itu fungsinya. Kenapa nggak kepake? Bukan nggak pakai, itu buat membuang suara yang nggak kepake. Jadi dia ke sini larinya. Jadi suara itu masuk, dibutuhkan seperlunya, yang nggak betul dikeluarkan. Nah artinya hanya ketukan kecil ini, ketukan inilah yang membuat warna suara Anda itu bermacam-macam. Anda bisa dengar suara yang merdu, tidak merdu, fales, nggak fales, tinggi, rendah, suara perempuan, suara laki-laki, suara hewan, suara desiran daun, semua itu terbaca hanya oleh ketukan sedikit ini di organon korti. Jadi luar biasa sekali, dia nggak butuh perangkat apapun, hanya itu saja sudah bisa membuat ini. Nah, jadi ini, jadi tadi cairan tadi mengetuk ini, mengetuk membran yang ada di sini, membran vestibuli untuk mengetuk ini, mengetuk membran tentorial, dan dia menggetarkan hair cell. Hair cell ini akan membawa ke otak. Tapi sekali lagi, ini hanya media. Yang membacanya siapa? Otak, sekali lagi otak. Jadi otak Anda itu yang menjelaskan semuanya. Tapi membawa ke otak tadi butuh kekhususan. Gak bisa semuanya. Kalau hair cell yang ada di vestibuli disuruh bawa suara, bisa nggak? Nggak bisa. Dia cuma tahunya dia bergerak untuk keseimbangan. Nah yang ini dia bisa. Jadi artinya sama kayak kon sama root tadi ya. Di level reseptor, dia sudah ada butuh pemisahan. Pemisahan mana yang suara gelap, suara gelap. Mana yang cahaya gelap, mana yang cahaya terang, mana yang warna, dan lain-lain. Di tingkat bawah udah dipilah, tapi yang membaca di atas. Nah, sama dengan yang ini. Di tingkat bawah, dia memilah jenis suara, kekuatan suara, dan sebagainya, dibawa ke otak, otak yang membaca ini apa. Jadi kalau lihat begini, nikmat mana yang Anda dustakan? Ya kan? Sebegitu luar biasanya. Anda nggak hargain kan ini kecil banget. Anda pasangin headset dum tiap hari. Anda siksa dia tiap hari. Saya ini lagi marahin anak saya gitu juga soalnya kan. Dipanggil setengah mati gak kedengeran pakai headset. Anda bayangin coba. Suara bisikan dia dengar gak? Tapi Anda sempelin headset yang membuat dia nggak punya space lain kecuali cuma ditonjok langsung oleh. Jadi gendang Anda siksa dengan headset sebetulnya. Anda kebayang nggak? Mungkin gendangnya masih utuh. Tapi kebayang nggak tulang di dalamnya? Malleus incustapesnya. Yang suara bisikan dia mampu bawa, tapi dengan gendangnya makin besar. Belum lagi, ini headset jelek bassnya, beli yang bassnya keren. Begitu sampai ke sini kan. Sampai ke sini bunyinya ya. Jadi, Anda bayangin, bass itu apa yang daripada bass? Getaran kan? Jadi kebayang nggak? Malleus begini, ada gitu. Mengalami bass yang dem-dem tadi itu, goncang. Lama-lama jangan rontok dia. Sayang banget kan? Jadi bayangin coba, orang sudah dapat nikmat begitu banyak, kurang puas. Memang headset penting. Misalnya di ruang rame-rame, jangan ganggu orang ya. Kadang-kadang gitu, manusia ini juga punya tengah rasa. Ada yang di bandara ngidupin handphone nggak pakai headset. Dia denger sendiri. Orang denger semua, itu ganggu kan?
Nah, mungkin itu penting, pakailah headset dengan suara yang sewajarnya. Tapi ini di kamar sendirian, saya curhat jadinya, curcol. Di kamar sendirian main game pakai headset. Manfaatnya apa? Biar lebih masuk situ katanya, biar lebih. Ya itu kan nggak benar itu terlalu ada menurut saya. Jadi mungkin ya udahlah, saya nggak bisa ngomong lagi. Tapi menurut saya itu teknologi penting, manfaat sekali, tapi jangan dibuat sesuatu yang berlebihan karena merugikan juga. Nah sekali lagi saya dosen saya itu Dr. Abla tadi saya bilang itu favorit karena beliau sangat tegas. Beliau tidak pernah mau mengambil headset kalau beli handphone. Saking beliau mau mendidiknya. Jadi dia bilang, kalau saya beli handphone, saya langsung buka depan, zaman dulu kan beli handphone bukan online ya, di toko ya. Dapat hadiah handset dok, oh iya, headsetnya buat kamu, saya ngambil. Dia nggak pernah mau ambil headsetnya. Karena menurut dia ini biang kerok kerusakan telinga masa remaja sekarang ini. Jadi saya nggak bilang headset jelek, saya juga punya yang earbud segala macam saya punya. Karena saya sering berangkat, saya nggak mau ganggu orang, saya pakai. Tapi kalau di rumah, saya buka, saya pakai sebelah aja. Untuk menjaga jangan sampai nanti komunikasi terganggu ya dengan orang rumah. Oke, jadi sekali lagi, ini telinga ya, sedikit lagi mungkin. Nah ini prosesnya, bagaimana dia sampai ke otak. Nah sekarang ini penyakit-penyakitnya, sedikit lagi. Anda pernah, jadi gini, mungkin tadi saya bilang kalau Anda muter itu, Anda muter, Anda berhenti. Lalu Anda merasa seperti nggak nyaman, Anda seperti merasa nggak berdiri. Walaupun mata Anda buka, Anda tahu Anda sedang tidak ngapa-ngapain, tidak sedang goyang. Tapi otak Anda bilang Anda goyang kan, Anda akhirnya jatuh. Nah, tidak kompaknya antara mata dan reseptor di sini, itu bikin Anda jadi nggak benar. Sama Anda naik mobil, naik bis misalnya, Anda mabok. Ada nggak pernah mabok naik mobil, naik bis? Saya termasuk dulu ya. Kalau naik mobil jauh-jauh saya mabok. Nah, tapi katanya mengobatinya dengan cara apa? Lihatlah keluar, awasin jalanannya. Kenapa Anda mabok? Karena mata Anda, kalau Anda baca buku, misalnya Anda baca buku di mobil, pasti mual. Kenapa? Anda waktu baca buku, mata Anda bilang Anda sedang berhenti kan? Karena lagi baca mantap kan? Tapi kepala Anda ini kan sedang naik mobil. Goyang nggak ini pasti? Nah, di sini bilang Anda sedang bergerak. Tapi mata bilang Anda diam. Nah, tidak sinkronnya ini Anda mabok. Sama kayak naik kapal laut. Naik kapal laut itu kalau kapalnya gede, itu kan rapi ya, nggak terlalu goyang ya. Ada nggak yang masih mabok? Ada yang masih mabok. Karena goyangan ringan dikit itu, Anda tuh nggak, bukan Anda sudah merasa nyaman, Anda nggak tahu dia goyang kan. Tapi sebetulnya itu goyang, kepala Anda itu juga goyang, otolitnya goyang otolitnya. Nah, kalau Anda tipe yang sensitif, Anda nggak lihat keluar, Anda lihat laut, Anda nyaman. Tapi kalau di ruangan tertutup di kapal laut, dia goyang-goyang itu, Anda akan mabuk. Kenapa? Mata Anda bilang Anda diem, nggak kemana-mana, tapi kepala Anda bilang Anda goyang. Makanya solusinya kalau naik mobil suka mabuk, lihat keluar. Biar mata Anda percaya Anda sedang bergerak. Otak Anda akan jamin, oh saya bergerak, Anda nggak mabuk. Coba begitu nanti kali. Pindah ke depan bilang. Kalau dapat tiket bagian belakang naik travel, Pak saya mau di depan Pak bilang gitu. Atau minimal saya dapat akses ke jendela Pak, saya mau lihat keluar gitu. Biar mata saya nggak bohong, sesuai dengan keseimbangan saya gitu ya. Biar tahu seperti itu. Jadi itu kalau Anda mabuk ya, jadi motion sickness namanya ya. Mabuk karena gerakan. Mismatch sensory input. Jadi mismatch. Sensori mata bilang begini, kepala bilang begini. Dia kacau jadinya. Dia harus kompak harusnya. Nah, ada juga penyakit namanya Meniere's syndrome. Ini bukan penyakit orang kaya, menir gitu, orang-orang berdapat, bukan gitu. Ini maksudnya, tadi kan kita bilang ada perilim ya. Perilim, indolim. Cairan tadi kalau jumlahnya normal bagus. Tapi kalau jumlahnya berlebihan, dia akan membuat tekanan tinggi dan mengganggu keseimbangan otolit dan sebagainya. Akibatnya apa? Orang-orang yang punya jumlah cairan berlebih ini, excessive amount of endolim, itu bisa mengganggu membran labirin. Akibatnya apa? Saraf-saraf hair cell Anda, terutama yang keseimbangan, akan terganggu. Dan ini penyebab utama dari vertigo biasanya. Saking dia tekanan tinggi, otolit jadi kacau. Dia bergerak semaunya. Nah ini bisa bikin orang tadi seperti mabuk yang nggak habis-habis ya. Nah kalau pendengaran, ini ketulian. Ada tuli konduksi, ada tuli saraf. Kalau konduksi itu artinya apa? Semua media yang terganggu. Dari media telinga luar, media telinga tengah, media tulang tadi, itu konduksi. Tapi kalau hair cell-nya yang rusak, itu lain lagi. Itu namanya tuli sensoris. Nah ini kalau ini cuma gangguan konduksi nih. Ini normal membran timpani,
seperti ini, ada ruptur, bolong dikit, ada yang radang banget seperti ini. Nah, kalau orang bolong timpaninya masih bisa dengar, bisa, tapi tetap ada penurunan sedikit biasanya. Dan kadang-kadang tanpa terasa semua orang ini mungkin pernah ada yang rusak sedikit telinga waktu masih kecil, tapi nggak ketahuan. Dia nutup lagi biasanya, rapi lagi kalau cuma sedikit. Nah ini kalau normal ya. Kalau normal dia, saya ingat dulu kalau kuliah kita diajarin, kalau ada cahaya seperti ini, cahaya di angka 5 atau angka 7 katanya. 5 ini berarti sehat, telinga kanan. 7 telinga kiri. Cahaya seperti ini, cahaya yang mengarah ke angka jam ya. Kalau ini hilang, berarti telinganya pernah robek. Udah nggak lagi rapi. Kalau cahaya yang masih ada, berarti Anda normal, masih intak, masih belum pernah robek ya, masih seperti biasa. Ya jam 5 sama jam 7. Jadi jam 5 telinga kanan atau kiri saya lupa, yang jam 7 telinga kiri kan masih seperti itu. Nah, kalau dia ruptur ini masih oke, tapi memang pendengaran menurun sekali. Walaupun nggak drastis seperti tulang tadi ya. Tapi kalau sarafnya yang rusak seperti ini hair cell-nya. Anda bisa bayangin, kalau mild dia begini, kalau dia rusak betul seperti ini. Ini kadang-kadang karena obat ya. Ada obat yang bisa merusak sel ya, sel saraf, hair cell. Nah, Anda bayangin tadi, kalau dia tadi butuh kerapian untuk main piano tadi sampai sebegitu bagusnya, kalau udah jadi begini, kira-kira bentuknya seperti apa? Udah kacau balau ya. Nah, tuli yang begini susah. Kalau tuli konduksi masih bisa diganti dengan media-media dari luar. Suka ada yang pakai alat begini, pernah nggak? Nempel di sini ya. Itu kan membantu untuk konduksi saya sebetulnya. Dia mentrepasing konduksinya untuk ke sarafnya. Tapi kalau udah rusak begini, ini setahu saya dulu nggak bisa diperbaiki, tapi sekarang saya nggak tahu apakah sudah teknologi udah ada yang mampu bikin tembusan lagi agar dia bisa baik, mungkin udah ada. Saya kira itu aja. 11:05 sekarang. Ada pertanyaan, kita ada kuis sedikit di ujung untuk yang bukan pendahuluan, untuk ini aja. Saya udah share ke Mbak Neti linknya, udah dikasih belum? Mbak Neti kalau online silakan Mbak di share linknya melalui chat room agar bisa dikerjakan. Hanya 3 soal atau saya lupa ya, 3 atau 5 ya. Tapi gampang kok, gampang sekali. Silakan.